ini luar biasa menurut saya di Malang, dan itu terbangun dengan salam satu jiwanya. Itu ya, tagline-nya. Iya. Arek-arek Malang. Iya, satu jiwa itu kalau didalami bukan hanya diomongan, Mas. Arema itu kan bukan bola, jadi arek Malang. Betul. Semangatnya walaupun tua masih arek. Ya. Dan Malang itu adalah Malak Kuciswara. Malang itu Mala itu adalah kejahatan, Kuce itu adalah hancur, Wara itu Tuhan. Nah, ini Tribuners, kita baru tahu ya makna mendalam dari Malang Kuciswara ini. Makan jangan macam-macam kalau di Malang itu jangan macam-macam, karena apa? Jelas digilas oleh alam kalau kamu berbuat jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jati Network. Kali ini saya berada di Malang, kota dingin di Jawa Timur. Sebentar lagi saya akan ngobrol panjang lebar dengan orang nomor 1 di kota Malang, Bapak Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Kebetulan saat ini Malang berulang tahun yang ke-109. Nah, nanti kita akan bisa mendengarkan capaian-capaian apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Malang di tengah situasi kita baru pulih dari pandemi dan sekarang kita menghadapi tantangan resesi global. Yuk ikuti saya untuk bertemu Bapak Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini saya berada di Kota Malang dan bersama dengan saya orang nomor 1 di Kota Malang, Bapak Wali Kota Malang Haji Dr. Andes Sutiaji yang akrab disapa Mas Aji. Sam Aji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sam Aji. Terima kasih. Sebelumnya kita sampaikan selamat ulang tahun ke-109 untuk Kota Malang, Sam Aji ya Pak Wali. Ini luar biasa dan kita tahu setelah pandemi berakhir Malang membuktikan diri bangkit lebih cepat Pak Wali ya untuk dari pandemi dan sekarang kita menghadapi tantangan resesi global. Nah, kira-kira capaian-capaian apa saja Sam Aji yang sudah dicapai oleh pemerintah Kota Malang? Kalau capaiannya insya Allah ya, jadi yang hebat bukan saya ya, yang hebat masyarakat lah, masyarakat Kota Malang yang memposisikan bahwa memang apa yang dicantumkan oleh, yang menjadi komitmen pemerintah itu diikuti. Saya kira yang hebat beliau. Walaupun sepandai apapun ketika tidak adanya kolaborasi dan akselerasi, tidak adanya sumbangsi dari masyarakat tidak akan hebat itu. Dan alhamdulillah memang berseiring dengan apa yang menjadi komitmen kita, ya kalau penghargaan atau capaian-capaiannya memang banyak Mas. Capaian-capaiannya ya kita di musim pandemi kemarin kita terkontraksi cukup dalam juga. Ya, itu terjadi juga di semua daerah ya. Gitu. Cuma kami memang sudah mengantisipasi. Jadi begitu pandemi saya minta ada survei, kan kami berbasis survei. Demand apa yang mengalami peningkatan dan demand apa yang mengalami keterpurukan. Ternyata ada 123% kenaikan permintaan. Itu yang yang sudah saya sebagai alat. Artinya saya udah ngerti penyakitnya gitu. Terus obatnya udah kami susun sehingga tidak terkontraksi begitu dalam sebetulnya, hanya min 2,26. Begitu di 2021 sudah mulai bangkit di angka 4%. Di 2022 dan ini insya Allah rekor kita di angka 6,32%. Wow, luar biasa Pak Wali. Itu melebihi angka nasional dan provinsi Jawa Timur Pak Wali. Jadi kita memang bersaing dengan daerah-daerah industri dan kota besar. Alhamdulillah Kota Malang mampu di urutan kelima dan bandingannya memang ada di daerah-daerah industri dan kota-kota besar. Ini hemat saya adalah luar biasa bagi kami. Itu juga dibarengi dengan indeks IPM kita, indeks pembangunan manusia kita juga mengalami kenaikan. Kita urutan kedua setelah Surabaya. Dan berimpitan
Di kita sudah 82,71. Kemarin 82,04. Ya. Artinya pertumbuhan ekonomi itu ada ekoran yang lain ya. Jadi ekoran yang lain termasuk di dalamnya adalah pembangunan ya IPM manusia, itu ya, indeks pembangunan manusianya ya. itu. Ya. Berlangsung ada penurunan angka kemiskinan. Nah itu Pak Wali. Ya. Alhamdulillah kan angkanya turun dibanding tahun kemarin. Signifikan. Jadi angkanya turun ya. Ekonomi pertumbuhan ekonomi naik ya. Pengangguran kita turun, kemiskinan kita turun, itu berarti kan linear gitu. Linear. Termasuk yang menurut saya yang pengangguran terbuka kami yang luar biasa. Ya. Dulu kita nomor 1 ya. Dari kita nomor 1 sudah di angka kemarin di angka 9,65% menjadi 7,66 dan pertumbuhan ekonomi kreatif kita dicanangkan di RPJMD di angka 5%, sekarang menjadi 10 Mas. 10%. Itu justru setelah pandemi justru ada peningkatan luar biasa Pak Wali. Karena tadi saya udah ketemu ini ibaratnya penyakitnya. Katakan ini pusingnya kenapa? Migren kah atau memang dia karena bakteri yang lain sehingga udah ketemu ini. Sehingga ini linear dan saya kira mungkin percepatan di tahun 2023 nanti pertumbuhan ekonomi kreatif semakin tinggi, PTP kita semakin akan bisa kita tekan. Yang selanjutnya PR kita adalah generasi kita. Harus kita kuatkan walaupun mengalami penurunan. Itu juga memang dialami hampir semua wilayah perkotaan sih Pak ya, generasi itu ya. Generasi itu problemnya khusus mungkin untuk Kota Malang itu menarik Mas, karena Kota Malang itu adalah daerah-daerah pensiunan. Jadi orang banyak membawa uang, menanam di sini ya. Dan generasi itu dilihat dari orang yang punya uang itu berapa dibanding dengan orang yang miskin. Jadi bukan karena kedalaman kemiskinannya. Jurangnya karena banyak orang yang orang punya uang kemudian tinggal di Malang. Nah ini. Terus kita PAD-nya juga meningkat. Termasuk di dalamnya kalau sudah langganan mudah-mudahan nanti 2023 ini hasil kerja 2022 WTP kita ya menjadi 12 hanya ke 12 kali kita udah 11 kali termasuk sakitnya juga alhamdulillah. Pak Wali, ini saya kira kita alhamdulillah ya Malang begitu luar biasa, tetapi di faktor eksternal terjadi ancaman resesi global. Apakah itu juga dirasakan oleh Kota Malang? Saya kira kita menjadi bagian dari Indonesia dan Indonesia bagian dari negara dunia Mas. Ya akan tetapi kami lakukan insya Allah ya, kami punya pengalaman di tahun-tahun dulu ketika kita krisis moneter di tahun 98 ya, walaupun case-nya tidak sama ya. Case tahun dulu adalah moneter, kalau ini adalah global karena pandemi COVID kemarin. Pandemi ada perang Ukraina Rusia itu Pak. Jadi kalau dulu kan hanya nilai moneter, ketika BI mampu untuk normalisasi mestinya selesai ya. Tapi insya Allah karena pengalaman di tahun 98 dulu adalah yang tidak terkontraksi itu adalah perputaran ekonomi di tingkat bawah, maka kami menyiapkan itu semua. Jadi bagaimana ekonomi di putaran bawah ini uang itu muter di sini Mas, tidak akan pengaruh dengan luar. Dan sehingga itu UMKM ya diantaranya. Saya kuatkan salah satu diantaranya UMKM sudah tidak gaptek UMKM sudah harus berbasis e-commerce. UMKM harus sudah pakai digitalisasi UMKM. Plus ada peningkatan quality controlnya kita kuatkan. Terlepas dari berbagai macam keberhasilan Kota Malang Pak Wali, banyak ekses setelah Malang menjadi kota metropolitan ya, diantaranya kemacetan misalnya. Apa Pak Wali yang akan dilakukan? Problem kemacetan saya itu problem kota Mas ya. Dan Malang itu kotanya kan tidak besar. Kotanya kecil, mahasiswanya 900.000. Itu dari ada 60 perguruan tinggi. Bukan seluruh Indonesia saja, ada 123 negara yang mengirimkan
warganya untuk kuliah di Malang. Ini secara otomatis ya. Dan kami ada 2 pendekatan saya kira. Pendekatan yang jangka waktu yang pendek, yang dilakukan ya saya kira mungkin ada 2 Mas mestinya. Pendek dan panjang itu. Yang pertama berkaitan jangka pendek ya kita akan lakukan rekayasa. Manajemen rekayasa harus dilakukan. Ya. Manajemen rekayasa, terus kita mengoptimalkan di simpang-simpang itu bagaimana, terus memfungsionalkan ACTS. Jadi ketika macet mungkin kita di komando aja, udah durasi yang dari sana diperpanjang, yang di sini perpendek. Ini manajemen kan, manajemen lalu lintas dan manajemen rekayasa bagian. Sambil di U-turn nanti akan kita kuatkan tanpa mengeluarkan biaya banyak. Ya. Kapan itu harus dibuka, kapan ditutup. Jangka panjang tentu kami sudah sounding dengan kabupaten untuk melakukan bagaimana ring road timur dengan barat, Mas. Dan itu sudah kami masukkan dalam RT RW kami. Jadi ring road timur nanti kendaraan-kendaraan besar saya mohon tidak melintas di kota. Ya. Ada 2 ya, jadi ring road plus nanti barat dan timur. Yang kedua adalah terminal kargo paling paling pendek ya. Karena kalau ring road itu kan harus dengan pusat Mas. Karena mesti ada pembebasan lahan ya. Karena tidak semuanya naik bisa masuk ke tol kan. Walaupun nanti mesti terkurangi ketika tol ini sampai ke Panjen. Insya Allah terkurangi mobil-mobil besar. Tapi mobil besar kadang-kadang kan tidak mau lewat tol. Nah, yang kedua ya, kami jangka panjangnya kami sudah nyusun untuk underpass, Mas. Underpass. Ya, underpass di 3 titik saya kira yang di sini. Titik pertama adalah di Ayani Utara. Ya. Jadi nanti flyover langsung masuk ke underpass. Kemarin masih ada problem gimana? Itu kan ada U-turn, ada perempatan. Bagaimana cara mengaturnya? Dan sudah ada kajiannya sebenarnya. Yang kedua di MT Haryono, Mas. MT Haryono, Maijen Panjaitan ke MT Haryono yang menuju ke Batu. Di situ kan ada yang dari arah Soekarno-Hatta itu. Nah itu kan yang tentu akan menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat. Dan yang ketiga tentu pelebaran. Untuk jangka panjangnya. Jangka panjang tadi ada 3 poin itu. Jadi ring road, terus tadi underpass, terus kita juga pakai pelebaran jalan. Terkait banjir dan genangan ketika hujan, Pak Wali, itu apa yang sekarang akan dilakukan? Seperti tadi sudah rinci ya, akan dilakukan untuk mengatasi kemacetan. Jadi banjir itu kita tidak bisa nyalain Batu ya, tidak bisa nyalain kabupaten karena sana datarannya agak tinggi yang sana. Jadi banjir di Kota Malang ini banyak memang aliran air dari kiriman atas, ya. Itu pengaruh itu ya. Yang kedua semakin menyempitnya lahan-lahan terbuka kita. Yang dulu memang untuk lahan kosong yang sehingga di situ masih ada itu resapan-resapan air. Dan yang ketiga ini menarik Mas yang perlu kita sampaikan. Saya kira mungkin ini case-nya jangan di kota. Saya mungkin belajar dari kota ini akan kita lakukan bersama-sama. Kota Malang itu adalah kota yang mempunyai RT/RW sejak zaman Belanda Mas. Gitu. Tapi kita punya kehilangan jejak. Karena kita tidak datanya tidak ada. Ini kami kemarin lagi saya menjajaki di ANRI Mas. Arsip Indonesia. Ternyata dokumennya di sana tercatat. Tadi di Indonesia itu yang punya RT/RW yang jelas ini planologinya ditata, drainasenya ditata, itu hanya 2. Satu di Malang, yang 2 di Bandung. Tapi dokumennya di Belanda. Setelah kami lakukan gini Mas, belajar dari case Malang ini ya, menyelesaikan di sektor timur ada di titik 0 dulu. Malang itu berapa sih titik banjirnya? Ada 36. Ada 96 betul. Kita selesaikan separuh kok muncul lagi. Oh berarti di sini tidak ada master plan-nya. Maka baru kita susun master plan banjir itu di tahun 2021. 2021. Setelah pandemi justru Pak. Karena tadi ini gimana ya? Usut punya usut itu tidak mengatasi banjir tidak berbasis
planning yang bagus, master plan-nya tidak ada, hanya kami buat. Jadi kita prediksi kurang lebih nanti angkanya ya hampir 2 triliun untuk banjir itu selesai. Itu multi years. Ya nanti itu selesainya di tahun 2028. Oke. Tahapan-tahapan. Ya, Ya. Sehingga sekarang step by step Mas yang kami lakukan. Dalam waktu dekat ini ya tadi mungkin saya sekarang concern di wilayah timur, banjir selesai, sambil mungkin kita normalisasi sungai, ya, terus kita agak efektif kemarin pengadaan alat berat yang kecil yang bisa masuk ke sungai-sungai itu untuk gorong-gorong ke sungai ya Pak ya? Ya, ke sungai-sungai itu. Ini yang mungkin untuk jangka pendek ya. Jangka pendek, yang jangka panjangnya tentu kami rencana, kami udah masukkan surat dan kemarin saya tembusi lagi ke kementerian bahwa seperti di Soekarno-Hatta itu kalau menyelesaikan banjir di Kelurahan Lokwaru, Tulusrejo, Nglintung, ya, dan di sini di Ayani sampai Lejen Sutoyo itu yang Kedaung yang biasa banjir itu ingin mestinya menyelesaikannya harus dibedah Mas. Di Soekarno-Hatta itu sudah ada itu DED-nya sudah di angka 680-an miliar karena kami menata sama kawasannya sekalian. Ya, itu di sektor sana Mas. Sektor sebelah sini insya Allah checking kami saat ini sudah proses untuk menyelesaikan karena ada dana negara, dana pemerintah yang 26 miliar itu nganggur mulai 2014 sampai sekarang karena belum ada penyerahan dari pihak kedua, pihak ketiga ke kami karena masih ada urusan hukum. Ini sedang kami kebut untuk menyelesaikan itu. Pak Wali menghadapi tentu ada yang ini ya. Tadi Pak Wali sudah menjelaskan secara rinci, tapi tentu saja ada orang yang kadang nggak sabar ya untuk mengikuti proses. Ketika orang ada yang mengkritik, bahkan ada yang membuli, apa di perasaan Pak jadi gini, Pak Wali gimana waktu itu? Jadi Pak? gini, prinsip saya orang yang membuli itu bukan orang membenci Mas, tapi karena cinta. Cintanya dua, cinta kepada daerahnya dan cinta kepada kami. Sebelum nanti saya ditanya oleh Tuhan kan itu, saya udah harus mempertanggungjawabkan itu. Saya tidak pernah negatif thinking kepada rakyat saya, warga saya. Ketika dia bully ya satu bisa ya cinta dasarnya mungkin saya yakin dasarnya cinta. Karena cinta terus kok demikian kok banjir gini, hanya dia wah ini kepimpinannya yang tidak beres kan gitu. Lah menyamakan frekuensi itu butuh waktu. Butuh waktu dan itu sebenarnya bukan otoritas kami ya, karena pemahaman orang itu memandang satu benda ini aja bisa bermacam-macam ya, karena dimensinya berbeda. Mungkin sama sarjananya dimensinya berbeda. Belum lagi dilihat dari strata pendidikan. Orang melihatan dari pendidikan, mohon maaf ya, pendidikannya sekolah mungkin menengah saja, tidak sama dengan sarjana. Sekolah menengahnya pun juga tidak sama menengah. Ketika dia sudah ahli baca, sering baca juga tidak sama. Jadi saya pahami loh. Jadi pemimpin itu ya harus legowo, menerima kritikan. Dipisui bagi saya itu ya sesuatu yang karena cinta, yang menyenangkan. Karena cinta. Pak Ali, Malang ini sejak lama dikenal sebagai kota pendidikan dan itu nggak berubah sampai sekarang ya. Artinya mahasiswa atau calon mahasiswa itu nyaman di Malang. Tetapi bagi Malang sendiri Pak, dampak yang paling signifikan sebagai kota pendidikan itu apa sih Pak? Banyak Mas. Budaya katakan mungkin, budaya dan karakter. Saya melihatnya Malang itu udah orangnya terbuka sekali. Asimilasi dan akulturasi dari daerah-daerah membawa kultur masing-masing. Termasuk Pak Wali ya, dari Lamongan sekarang jadi saya dari orang Indonesia Mas, saya tidak pernah kapling-kapling dari mana. Jadi saya sering Mas ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya itu saya nangis. Apa Sutiaji yang kamu berikan pada negara? Karena kamu tumbuh kembang itu dari saripati tanah yang itu adalah Indonesiawi. Maka mohon maaf jangan sampai bilang oh ini bukan orang sini ya. Kita ini adalah jati diri kita itu. Saya mohon maaf aja. Seandainya bisa di print gitu ya suara hati kami atau darah kami ya bilangnya ya merah putih Mas. Ini yang kami kuatkan. Saya kembali lagi ya ke tadi ya akulturasi budaya. Jadi terbuka Mas. Sehingga kami memilih
bagaimana Malang yang menjadi miniatur Indonesia Miniatur ini, Indonesia, ya, Pak. Betul, Pak. ini terbangun sebuah kekuatan karakter. Ya. Boleh kamu itu dari manapun, tapi kamu Indonesiawi, kamu merah putih, dan merah putih itu jiwa kita. Ya. Merah itu adalah nafsu kita, putih itu adalah nurani kita. Jadi pada diri manusia itu ada merah putih, tidak melihat itu orang dari mana, ya, dia kasta apa, tidak pernah melihat. Nah, ini luar biasa menurut saya di Malang, dan itu terbangun dengan salah satu jiwanya. Itu ya, tagline-nya arek-arek Malang. Iya, satu jiwa itu kalau didalami bukan hanya diomongan, Mas. Arema itu kan bukan bola, jadi arek Malang. Semangatnya walaupun tua masih arek, ya. Dan Malang itu adalah Malak Kuciswara. Malang itu Mala itu adalah kejahatan, Kuce itu adalah hancur, Wara itu Tuhan. Nah, ini Tribuners, kita baru tahu ya makna mendalam dari Malang Kuciswara ini. Makan jangan macam-macam kalau di Malang itu jangan macam-macam, karena apa? Jelas digilas oleh alam kalau kamu berbuat jahat. Ya, Tuhan mesti akan datang suatu saat kan. Betul. Nah ini luar biasa, Mas. Jadi di Malang ini terbangunnya karakter tadi, karakter kamu Indonesia. Walaupun ada 120 negara yang kuliah di Malang, tapi karakter Malangan ya bangga dengan Malangnya, bangga dengan NKRI-nya, bangga dengan Indonesianya. Itu yang kita kuatkan. Ya, dari dulunya dari kalangan santri, dari wong desa gitu ya, kemudian menjadi orang yang nomor 1 di Malang, dari nothing ke something. Nah, sebetulnya apa Pak Wali yang rahasia saya tuh gini, suksesnya Pak Wali itu sih? Saya tuh ya mungkin sekarang di WA saya profil saya itu kan saya kasih, saya itu kan hanya wayang, Mas. Oh gitu ya. Jadi hidup itu proses. Ya. Saya sering menyampaikan bahwa hidup itu milik Tuhan, tapi kehidupan itu milik manusia. Artinya kamu menanam tuh jangan pernah kamu melihat sekarang menuai sesuatu. Udah ngalir aja kamu tanamkan kebaikan, kata kuncinya mengalir saja ya, Pak. Tuhan yang Maha tahu kok ya. Sering saya sampaikan pada sahabat-sahabat saya ASN itu saya sampaikan, kamu jangan kecelik itu bahasa apa? Kecelik itu bahasa Indonesia apa? Kalau kecelik, kecelik ya Pak ya. Kecelik aja Pak. Bahasa Indonesia. Bahasanya kecelik lah. Kalau kamu berbuat sesuatu bukan karena Tuhan, nanti kamu akan kecelik. Karena sesungguhnya nanti Tuhan tidak pernah tidak menyatat prestasi kita. Jadi antara tadi asa dengan realita itu kan ada jeda, dan itu milik kita. Jadi saya ngalir aja. Oh gitu. Ya. Tapi pernah nggak Pak Wali ya dulu ya sebelum jadi apa-apa itu membayangkan menjadi wali kota? Saya gini, suatu saat saya naik motor, Mas. Iya. Motor gitu. Super Cup tahun 85. Waduh, saya baru masih kecil itu. Saya masuk ke Malangnya 84. 85 itu loh, ini kok mobil kan wing gitu, dikawal masuk ke Ijen 2 itu. Tempat rumah-rumah besar ya. Saya nggak tahu. Jalan Ijen 2 ya, rumah dinas wali kota itu. Terus gitu. Terus saya hanya lihat batin, ini siapa ya? Terus akhirnya saya lihat, ada tulisan, ini wali kota. Saya samping saya tanya kan, ini apa? Wali kota. Saya pikiran saya tuh gini, itu besok rumah kediaman saya. Dalam hati Pak ya, tiba-tiba terbetik aja gitu ya. 86, iya ini. Ya kan enggak impossible kan, Tuhan itu kan mungkin betul. Ya, tapi Tuhan kan untuk ini astajib lakum, padahal saya kan enggak punya apa ya, cita-cita ya enggak ada. Cuma hati itu pernah bilang gitu. Ya, ini gitu. Pak Tuhan kan alamul ghuyub ya. Jadi Allah itu maha ngerti sesuatu yang paling dasar, khatir bisikan hati kan tahu. Tapi saya enggak pernah saya nanti kerja sini harus ke sana, enggak. Di DPR pun saya dipaksa oleh kiai dulu. Iya, itu. Jadi dikasih formulir 3 kali, saya 3 kali, sekali sudah saya terima 3 hari enggak saya ngapa-ngapain. Akhirnya kiai dorong, ayo Ustaz. Akhirnya dorong. Di wakil wali kota pun dulu saya kan nyalonkan wakil kota. Akhirnya juga saya diperintah oleh kiai, udah kamu jalan gitu. Walaupun itu impossible dulu, Mas. Ada kiai dulu kan harus, tapi ada salah satu kiai itu gini, nggak mungkin wes kan gitu, nggak mungkin. Itu di forum, Mas. Saya waktu itu di forum. Ada yang nyeletuk begitu ya Pak? Ya, Wali. Kita ini nggak mungkin ya. Ini orang agamis
di sini merah semua, gitu ya. betul. Setelah saya dikasih diperintah ya gitu, terus di pikiran kami ada firman Allah kan, kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Tidak sedikit ya, kelompok kecil bisa memenangkan sebuah pertandingan atas izin Allah. Itu yang survei kami hanya 3% waktu itu ya. Sama lah. Setelah yang kedua, saya memang mempunyai kemauan, Mas. Karena cita-cita saya yang dulu bermartabat itu belum selesai. Saya dengan Abah kan belum selesai. Yang dilaksanakan Abah yang sudah baik-baik itu belum sampai pada titik yang dikehendaki bermartabat ini, maka saya neruskan lah apa yang dulu kami boyong berdua dengan Abah, terus sama-sama dengan Abah, ya kami revan dengan Abah dulu kan, coba sih saya tak menggagas itu. Dan ini pasti banyak yang pengen Pak Sutiaji melanjutkan di periode berikutnya. Saya masih belum tertarik. Tapi kalau nanti didesak kayak Pak Yai akhirnya harus samina watona kan Pak Wali. Saya tuh gitu. ingat gini, Mas. Saya ketika jabatan itu sih saya ingat alhaakumut takatsur. Jangan sampai orang itu di jabatan kalau sudah serba kurang. Mumpung sebelum gitu kan, karena di akhir surat At-Takatsur itu kan Rasulullah kedatangan malaikat Jibril dengan membawa tsumalatus aluna yauma idzin anin na'im. Hai Muhammad, sungguh akan kami tanyakan kenikmatan yang kau sedang kamu nikmati. Saya khawatir juga saya tidak bisa mempertanggungjawabkan kenikmatan yang saya pakai. Itu kalau personal, Mas. Ya kiai dorongnya kan ini ibadah, ini kan berjuang. Jadi pemerintahan itu adalah tanha anil fahsya. Terus kiai itu adalah ta'muruna bil ma'ruf. Jadi berkolaborasi, bahasanya kiai kemarin dorongnya awal-awal itu. Tapi ngalir aja lah seperti tadi ya. Berikutnya saya nggak akan tanya enaknya jadi wali kota Pak Wali, tapi sebetulnya apa ya nggak enaknya dari wali kota itu selain takut ini jadi dihisapnya berat gitu ya Pak Wali. Apa sih sebetulnya yang paling ditakuti sebagai wakil dari kota? Dari sudut pandang mana, Mas? Kalau orang selalu bersyukur ya tidak pernah merasa tidak enak. Mungkin melihatnya orang enak ya iya diakui ya enak gitu aja. Ya enggak enaknya saya ya dilihat dari sudut pandangnya. Kalau orang itu ungdur man asfala minkum, melihatlah orang yang di bawah kamu ya insya Allah enak terus ya. Ketika dibully orang ya seandainya ya, mungkin dibully orang ya beruntung kita masih dibully orang. Artinya ada orang perhatian ya. Ya ada perhatian, dan Rasulullah memang pernah menyampaikan ya, kamu belum berhasil ketika belum ada orang yang hasud dengan kamu. Karena sebenarnya ada mutiara pada diri kamu, sehingga kita alhamdulillah ada orang yang mungkin ketika dia tidak sayang tapi hasud karena ada sesuatu. Dan kita doain. Dan itulah kata kuncinya ya dari yang sudah disampaikan Pak Wali, itu mengalir, harus banyak bersyukur gitu Pak. Dan tidak pernah, kalau kita melihat tidak enaknya Mas, hari semakin kelihatan panjang. Tapi kalau kita nikmati ya panjang terasa pendek. Kenapa? Karena tadi merasa senang, enjoy. Orang melihat saya, waduh Pak Wali itu kayak enggak punya capek bahasa gitu ya. Leleng padahal sampai 12 titik gini. Ya karena saya nikmati apa bahasanya obat atau jamunya. Jamu saya adalah keyakinan. Ya, karena saya yakin bahwa ketika kamu menanam kebaikan, Tuhan Maha tahu. Dan ketika kamu dikasih amanah dan kamu bisa menjaga amanah itu, Tuhan akan mencatat. Saya tidak pernah berbuat itu kepingin dipuji orang, Mas. Nanti jadi kecewa. Maunya dipuji ternyata tidak dapat pujian kan kecewa. Tapi kalau Tuhan, kalau parameternya Tuhan udah jelas. Kalau parameternya manusia tidak sama. Tapi kalau parameternya Tuhan kan jelas. Udah berbuatlah udah kamu itu untuk Tuhan. Kamu berbuat baik untuk Tuhan. Jangan pernah berbuat untuk manusia. Kalau manusia maunya kan dipuji. Ya tidak puji kecewa dong. Sudah tidak dapat pujian, dapat pahala. Ya. Baik, Tribuners, kita di ujung obrolan kita, tapi saya ingin Pak Wali Kota menyampaikan pesan-pesan terkait HUT Kota Malang ini yang bertepatan dengan
Ramadan ini Pak Wali, monggo silakan. Makasih para pemirsa yang saya banggakan. Bertambahnya usia saya kira bertambah kedewasaan kita. Bertambah usia kami berharap bertambah kebaikan yang harus ditanam. Tapi bertambahnya usia sesungguhnya ya, yang melakoni kehidupan termasuk Kota Malang sudah banyak waktu yang tersisa ya. Tinggal jangan sampai waktu yang tersisa itu terulang lagi ya. Waktu tersisa itu waktu yang terbuang, waktu yang terbuang, tinggal waktu yang tersisa. Jangan banyak waktu yang terbuang yang sia-sia kemarin itu kita ulangi lagi. Sehingga kami saat ini moto yang kami kembangkan adalah pertama adalah kemandirian. Kemandirian itu artinya bahwa secara personal, kelembagaan kita harus mandiri. Sebagai warga negara kita harus mandiri. Mandiri itu macam-macam, ekonomi kita mandiri, terus kita itu hidup kita ya harus mandiri kan gitu. Kalau kemandirian harus ada identitas, ada ketangguhan ya supaya kita tidak terkoyak-koyak oleh disrupsi digitalisasi. Terus tadi ada krisis global. Kalau kita udah mandiri, insya Allah kita itu. Dan yang ketiga kami ngambil adalah berkelanjutan. Ini maknanya cukup dalam Mas. Karena mohon maaf negara kita punya ini Mas, dekadensi moral kita cukup luar biasa. Jadi penyakitnya pemimpin itu dia merasa hebat, tidak mau menghargai pemimpin yang lama. Ya. Jadi ketika dia memimpin tidak pakai apa yang sudah dipakai oleh dulu itu, itu enggak. Nah, dan ini menurut saya ini persoalan bangsa kita. Sehingga mestinya saya sering memberikan contoh kepada sahabat-sahabat ASN, angka 1 itu dinamakan 1 karena ada angka 2. 2 karena angka 3, 3 dan 4, seterusnya. Saat ini mungkin Kota Malang hebat, ya kalau memang hebat ya, itu karena kehebatan rakyat dan karena kehebatan pemimpin yang lama, ya. Yang lama itu punya kontribusi yang luar biasa untuk membuat ini, dan kita tinggal enaknya saja kan. Ya. Saya kira ini yang harus makanya harus berkelanjutan, ya, sustainable. Ya. Ini yang hemat saya yang perlu kami kuatkan sehingga mengakui kehebatan orang ini yang kadang-kadang penyakit bagi kita enggak. Kemudian enggak hebat, itu yang lemah. Bangsa ini harus kita paradigmanya harus kita rubah Mas. Ya. Jadi Tuhan aja suruh menghargai kan, aniskurli wali teka, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada orang yang berjasa terhadap kehidupan kamu siapa? Bapak ibumu. Itu artinya menghormati orang yang berjasa. Menghargai dan meneruskan semua kebaikan ya. Baik Tribuners, luar biasa yang sudah sampaikan Pak Dr. Andes Haji Sutiaji, Wali Kota Malang. Dr. Andes. Malaikatnya nanti manggilnya enggak usah. Begitu Pak. Jadi tadi sudah berbagai macam inspirasi kita dapat, juga tausiah dari Pak Wali Kota. Demikian obrolan saya dengan Bapak Wali Kota Malang. Kita akan ketemu dengan tokoh-tokoh lainnya. Saya akhiri mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.